Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Qala al-Imam Ali alaihi salam, la ta'rif al-haqqa birrijal, i'rifil haqq ta'rif ahlah. Jangan kenali kebenaran berdasarkan tokoh dan individu-individu. Kenalilah kebenaran itu sendiri, maka otomatis kamu akan kenal siapa di pihak yang benar. Kalimat ini dikutip Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga kitab karyanya yang lain yaitu Mizanul Amal. Ketika membahas tentang etika pencari ilmu dan guru, Imam Ghazali di kedua kitab tersebut menjelaskan tentang pentingnya mengetahui sesuatu secara objektif apa adanya. Sebab setiap ilmu secara analitis terlepas dari unsur individu manusia. Pernyataan ini mengandung asumsi bahwa sesungguhnya manusia memiliki potensi untuk mengetahui kebenaran secara mandiri. Memilah antara orang yang menyatakan kebenaran dan kebenaran itu sendiri penting agar kita tidak bias dalam menilai sesuatu. Tidak setiap yang datang dari orang yang kita cintai atau kagumi adalah benar. Dan tidak pula seluruh yang bersumber dari orang yang sangat kita benci atau musuhi adalah salah. Disinilah kemandirian berpikir sekaligus ketawadukan seorang pembelajar ditantang dan diuji. Ini juga menguatkan ungkapan populer yang mengatakan undur maqal wala tandur mangqal. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Pernyataan tersebut juga bukan berarti bahwa belajar kepada guru tidak penting. Justru sebaliknya, guru dalam pengertian luas bisa tersebar di mana-mana. Bahkan siapa dan apa saja bisa menjadi guru kita. Hanya saja yang penting dicatat bahwa pembelajar atau seorang murid adalah orang yang sedang mencari kebenaran, bukan sekedar menyerap informasi dari orang. Saya ulangi sekali lagi, pembelajar atau murid adalah orang yang sedang mencari kebenaran, bukan sekadar menyerap informasi dari orang lain. Wallahu a'lam. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji logical fallacy, menguak kesalahan-kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nuruddin. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah sekali kepada guru-guru kita, khususnya kepada Kang Muhammad Nuruddin, penulis buku Logical Fallacy, dan Kang Asep, pemilik channel Logika Filsafat di Telegram, dan juga kepada siapapun yang telah berkontribusi dalam pembuatan video ini. Semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang sebesar-besarnya atas jerih payahnya mendidik umat agar mempunyai cara berpikir benar, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa masaikhina wa masaikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruhi Muhammad Nuruddin wa Kang Asep, syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berpikir. Dan itu dapat kita lihat dari para tokoh, pejabat, politisi, dan ulamanya, bagaimana cara berpikir mereka. Tak akan mudah bagi kita untuk menolak kenyataan ini. Jika kamu ingin menyaksikan kemajuan dalam suatu masyarakat, maka pertama kali ubahlah cara berpikir mereka sejak usia dini. Biasakan anak-anak kita berpikir rasional, logis, sistematis, objektif, dan ilmiah. Tentu kita sesuaikan dengan taraf perkembangan pendidikan mereka. Cara berpikir yang dangkal akan melahirkan masyarakat yang konservatif, yang kolot, suka membiu dan membebek, dan mudah dikelabui, utamanya oleh media bayaran, oleh penguasa korup, oleh hasil survei, penelitian, dan opini-opini publik maupun perorangan dengan bungkus suara terbanyak dan objektivitas yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Cara berpikir yang lurus dapat melahirkan masyarakat solid dan progresif, maju dan kritis serta religius. Keteraturan dan keharmonisan hidup dalam suatu masyarakat banyak ditentukan oleh keteraturan cara berpikir mereka itu sendiri. Jika cara berpikir mereka kacau tanpa aturan, maka kemajuan pun tak akan lebih dari sekedar khayalan. Untuk membangun kehidupan yang berkemajuan, kita butuh cara berpikir yang teratur, kritis, dan sistematis, agar kita tidak disuguhi dengan potret perdebatan yang tidak berkualitas dan kurang mendidik. Dewasa ini, di tengah keterbukaan berita dan informasi ditambah dengan minimnya perhatian masyarakat akan dunia literasi, kekeliruan dan kecacatan berpikir itu bisa kita jumpai dengan mudah. Media sosial sering menjadi tempat tulisan-tulisan dengan logika yang cacat dan sesat. Orang yang berdebat di televisi tidak lagi berdebat untuk mencari kebenaran, tapi berdebat untuk memenangkan pertarungan. Kita sering dihadapkan dengan fenomena-fenomena semacam itu. Misalnya sering kita melihat orang tidak bersetuju dengan suatu pendapat, tapi yang dikritik dan diserang ialah orang-orang yang mengemukakan pendapat itu. Yang diserang hal-hal privat dari orang itu, bukan pendapatnya itu sendiri. Tak jarang kita melihat banyak orang memandang suatu pernyataan tokoh sebagai sebuah kebenaran. Alasannya hanya karena dia dianut oleh banyak orang, bukan karena dalil dan pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada orang yang tidak setuju dengan suatu pendapat, tapi yang dia kritik bukan pendapat orang, melainkan pendapat yang dia bangun sendiri, yang kemudian dia nisbatkan kepada lawannya. Lucu ini. Masih banyak contoh kekeliruan berpikir lain yang bisa kita jumpai dalam percakapan kita sehari-hari, yang insya Allah akan kita bahas dan kita sampaikan. Video ini menyuguhkan penjelasan mengenai hal itu. Video ini berusaha mengoreksi sejumlah kekeliruan berpikir yang kerap kita jumpai dalam percakapan intelektual kita. Mengapa kita perlu mencermati dan mengoreksi kesalahan-kesalahan itu? Karena kita sering dibuat resah, muak, rusuh oleh kecacatan berpikir semacam itu. Dengan cara berpikir yang cacat, kita mudah menjadi umat yang suka dengan kata laknat melaknat, mudah diadu domba dan diombang-ambingkan oleh bakser dan diintimidasi oleh mereka. Dengan cara berpikir yang penuh dengan kedangkalan dan kedengkian, kita mudah menjadi kelompok yang suka memonopoli ruang kebenaran hukum, mudah menyudutkan orang-orang yang tidak disukai dengan caci maki dan semburan kata-kata yang menjijikkan.
karena orang itu dianggap sebagai ancaman kepentingan politiknya, maka mereka dihabisi dengan memakai cap radikal, anti NKRI, ekstrim, ingin makar, dan seterusnya. Percakapan kita pada akhirnya menjadi percakapan yang kurang bermutu, percakapan yang dipek menangi dewe, istilah Jawa nih. Tema yang paling krusial sekalipun, kalau dibumbui dengan cara berpikir yang cacat, pada akhirnya tidak melahirkan banyak manfaat. Cara kita mengemukakan kritik, menyampaikan pendapat, mengomentari pendapat dengan pendapat, membangun premis, menarik kesimpulan, dan lain sebagainya perlu kita tata dengan benar. Upaya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan berpikir itu harus ada. Dengan begitu kita bisa menjadi bangsa yang terdidik, bangsa yang intelektual. Dan itu adalah aset yang mahal sekali. Diskusi dan percakapan yang tidak jelas dan tidak berguna bisa kita minimalisir. Dengan cara berpikir yang keliru, kita bisa membuang banyak waktu untuk hal yang tidak bermutu. Tapi dengan cara berpikir yang benar, kita membangun dunia intelektual segar dan dunia keulamaan yang jujur dan lurus. Itulah yang kita harapkan ke depan. Referensi penting yang saya jadikan sebagai rujukan utama dalam video ini antara lain ialah buku Logical Fallacy, menguak kesalahan berpikir yang ditulis oleh Muhammad Nuruddin. 2 tulisan-tulisan di grup Logika Filsafat di Telegram yang diasuh oleh Kang Asep. Silahkan itu dikunjungi channelnya. Yang ketiga, tulisan di grup peminat ilmu mantek juga di Telegram. Yang keempat, kitab PDF Al-Mughalatat Al-Mantiqiyah li Adil Mustafa. Kitab Mughalatat Mantiqiyah yang ditulis oleh Adil Mustafa. Materi yang tersaji dalam video ini saya ambil dari keempat sumber tadi, terutama dari buku Logical Fallacy, menguak kesalahan berpikir yang ditulis oleh Muhammad Nuruddin. Bahkan sebagian besar uraiannya saya juga mengambil dari buku ini. Jazakallah khairan katsiran Kang Muhammad Nuruddin atas ilmunya, semoga bermanfaat. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, di era keterbukaan informasi, kebutuhan kita akan buku yang menuntun cara berpikir benar, seperti halnya air yang dibutuhkan oleh para penghuni padang pasir. Punya banyak wawasan saja, apalagi gelar, ternyata tidaklah cukup. Lazimnya sebuah rumah yang menampung barang-barang mewah, betapapun mahalnya barang-barang yang ada di dalam rumah kita, kalau barang-barang itu tidak ditata dan disusun sebagaimana mestinya, maka barang-barang itu akan menodai keindahan rumah kita dan malah membuat rumah kita yang luas itu terasa sempit. Yang aslinya rumah kita itu bersih, indah, terlihat jorok dan kotor lantaran kita tidak pandai menata. Begitu juga dengan pengetahuan dan wawasan kita yang tersimpan dan terserak di dalam kepala kita. Betapapun kerennya wawasan dan pengetahuan yang Anda punya, kalau Anda tidak mau menata dan mengkomunikasikannya dengan rapi, teliti, sistematis, maka pengetahuan dan wawasan Anda akan kehilangan wibawa dan kelasnya. Karena alasan itulah, maka kita perlu dengan ilmu logika atau ilmu mantek. Silakan ikuti pelajaran ilmu mantek di channel kami, Kampung Ilmu di YouTube. Disitulah kita butuh dengan ilmu yang menuntun kita berpikir benar layaknya manusia. Manusia dewasa, manusia yang dikaruniai Allah otak untuk berpikir. Mungkin dalam ilmu mantek kekeliruan berpikir itu tidak banyak disinggung. Karena ilmu mantek memang disusun secara khusus, yaitu untuk menjelaskan kaidah-kaidah berpikir benar, bukan menjelaskan potret pemikiran yang kacau, sesat, dan cacat. Pembahasan logical fallacy ini
memotret kekacauan berpikir dengan kemasan uraian yang sederhana, dengan dilengkapi contoh-contoh yang gampang, aktual, dan mudah diterima. Sebagian contoh itu ada yang fiktif, tapi ada juga yang nyata. Terakhir, saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Kang Muhammad Nuruddin dan Kang Asep. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah, sehat lahir batin, dan ilmunya semakin berkah. Amin. Paling terakhir, saya ucapkan terima kasih juga kepada siapapun yang telah berperan dalam pembuatan video ini. Semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baik balasan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.